Allah wa atiur rasul wa ulil Heeh. amri minkum lah. Ulil amri ini yang mestinya itu kan. Iya. Jadi banyak kan ulil Iya. amri. Padahal masa pemimpin banyak? Ya seorang jelas Mm-mm. ya di Quran itu satu orang, Mm-mm. seorang manusia laki-laki, nggak banyak. Lah sekarang ini orang mondok di situ belum pernah praktek, Mm-mm. nyomot dari Google sudah berani ceramah, Iya. sudah nganggo sorban Iya. publik, anehnya banyak yang ngikutin, Iya. padahal dia bukan pelaku. Hanya tahu dari cerita itu tadi Nah, ya. dan ceritanya pun beda-beda, satu ayat yang nafsirnya banyak itu, Mm-mm. Dari beda-beda kitab ini penafsiran. beda, kitab Mm-mm. ini beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combri Makrifat. Masih bersama Mas Kaji Bakul Uyah, bahas makrifat. Ini hanya bincang-bincang ya untuk mengisi waktu, menghabiskan waktu. Jadi waktu kita itu sering kita habiskan dengan seperti ini, membahas hal-hal seputar agama, seputar metodologi agama, seputar bagaimana cara agar manusia mengenal Tuhan, selalu seperti itu. Membuat konten lucu-lucuan gitu Mas ya. Iya, iya. Dan ini gini Mas Kaji, Tuhan itu kan membuat sistem yang kita kenal sebagai agama. Nah, fungsi daripada agama itu kan sebagai rahmat, untuk rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Nah, ini begini. Saat ini ya, kita umat Islam kan umat beragama juga. Kita juga punya Tuhan dan lain sebagainya. Kita juga mengaku bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Tetapi untuk saat ini yang tampak saja, yang kelihatan bahwa adanya peperangan, permusuhan antar umat beragama, antar golongan, itu kan banyak sekali Mas. Itu kira-kira yang terjadi apa? Soalnya itu kan sudah tidak sesuai dengan tujuan awal daripada agama yang sebagai rahmat itu tadi. Mungkin dijelaskan. Nah, dari dulu Mas, rusaknya agama itu karena dari sistem. Ya, Sistemnya tadi udah kehilangan wasilah. ya. Kalau agama sudah nggak ada wasilahnya, intinya menganggap putusan itu nggak ada, pasti rusak agama itu. Karena nggak ada yang mimpin secara langsung. Beda kalau agama saat putusan-utusan ada, pasti mereka pada patuh jadi satu. Nah, ini ngomong-ngomong, ini ya sedikit ya, kantor ya. Ya. Seperti agama saudara kita Nasrani, dia itu satu apa lingkaran Kristen itu ada pemimpinnya cuma satu. Oh, paus apa sih itu ya? Oh iya, yang Heeh. kemarin baruan Yang itu ya, wafat meninggal itu ya. heeh. Itu Paus Fransiskus. satu. Iya toh? Iya, Dan pusatnya di daerah mana di gitu. Vatikan. Lah, kita sebagai orang Islam itu merasa pimpinannya banyak ya. Ada ini. Pak Kiai ini, Pak Nah, Kiai ini, Pak Kiai ini yang menjadi apa? Masing-masing itu panutan. menjadi panutan Nah, ya. nah, dan sedangkan setiap kiai ini, maaf ini, ulama ini, ya ada Habib, itu mengasih penjelasannya beda-beda. Karena apa? Karena tidak tersistem tadi. Pimpinannya harusnya satu. Itu jadi pecah-pecah karena itu. Coba kalau ada, nah satu sebagai induk, itu pasti tersistem semua. Karena mereka tadi menganggap wasilah itu nggak ada saat ini. Mungkin dari dulu juga seperti itu, menganggap utusan itu nggak ada kalau zaman dulu, menganggap Rasul meninggal lah. Itu pasti rusak, terus diperbarui lagi, rusak diperbarui lagi. Nah, saat ini pun yang terjadi seperti itu, rusaknya agama karena dari rusaknya metodologi atau wasilah tadi rusak, menganggap wasilah nggak ada. Berarti mestinya kalau kayak di apa di Nasrani itu kan satu garis Nah, komando itu ya, semuanya lewat itu paus itu ya. iya. Paus itu sebagai pemimpin umat seluruh Katolik itu ya Katolik. Nah, makanya dari itu di
maaf ini sekolah kita Mm-mm. itu apa? Kita itu bisa berinteraksi, bisa berhubungan dengan seluruh manusia maupun beda agama, agama ini agama ini. Boleh. Karena guru kami itu tadi rahmatan lil alamin. Nah, harusnya satu Rasul itu untuk seluruh agama, seluruh umat manusia. Ya bukan manusia tok lah. Agar kita terpimpin, agar kita sampai kepada Allah dengan sistem satu tadi. Ya karena Allahnya satu. Iya, mungkin kalau misalnya seperti itu ya, seperti misalnya ada satu sosok kunci, Nah, itu mungkin nantinya itu ya. Kalau sekarang ini kita tahu ya, misalnya ada ayat atau apa, itu kan nanti akan beda iya. beda pemahaman Mm-mm. karena banyak yang menafsirkan, Iya. ya. Betul itu. Padahal kan jelas Allah satu, kitab satu, itu kodim semua ya. Iya. Rasul pun satu, itu satu semua. Yang itu dari dulu Dari sejak zaman dulu Nabi Adam hingga sampai saat ini dan nanti iya, pasti satu ada itu. dan satu. Nah, ada ayatnya itu di Al-Quran. Allah mengutus seorang, seorang loh ya, Iya. bukan banyak, Iya. seorang, seorang manusia laki-laki sebagai utusannya. Utusan di dunia berarti dia rajanya di dunia ini Iya. yang harus kita patuhi. Iya. Zaman dulu disebut Rasul, zaman sekarang disebut ulil amri minkum, yang isinya ya Rasul itu tadi. Nah, rusaknya itu dari situ Mas, menganggap tadilah Rasul itu manusia dan mati, itu pasti rusak agama itu. Nggak ada yang mimpin. Berarti apa? Ya itu tadi ya seperti di awal bahwa kerusakannya itu ya memang karena orang ini tadi loh, yang tiga ini tadi loh. Ati wow, ati Rasul, wa ulil amri minkum lah. Ulil amri ini yang mestinya itu kan. Iya. Jadi banyak kan? Iya. Ulil amri. Padahal masa pemimpin banyak? Ya seorang, jelas ya di Quran itu satu orang, seorang manusia laki-laki. Nggak banyak. Nah sekarang ini orang mondok di situ belum pernah praktek, nyomot dari Google sudah berani ceramah. Iya. Sudah nganggo sorban. Iya. Publik anaknya banyak yang ngikutin. Iya. Padahal dia bukan pelaku. Hanya tahu dari cerita itu tadi ya. Dan ceritanya pun beda-beda, satu ayat yang nafsirnya banyak itu. Dari Beda-beda kitab ini penafsiran. beda, kitab ini beda. Kan banyak itu Mas. Kalau yang menjadi kebanggaan apa Nyon Sewu ya, menjadi kebanggaan mereka itu kan itu buku atau kitab kuning lah istilahnya. Iya. Padahal kitab itu kalau di sini sekarang ini di Indonesia ya buku itu Mas. Iya. Buku yang ada di perpus itu kan sama seperti itu kan. Padahal yang jelas itu kan Allah mewahyukan. Tuh. Bukan kita nyomot dari Google kan dapat wahyu dari Allah. Harus disampaikan ke manusia, ke umatnya. Nah sekarang nyomot dari Google aja berani ceramah loh. Iya. Saking rusaknya agama itu tadi. Itulah yang akhirnya agama itu menjadi bias ya Mas, ya, menjadi rusak, terdistorsi. Nah, makanya dari itu temukanlah ulil amri minkum di zaman ini, atau kalau orang dahulu menyebutnya Rasul di zamanmu sendiri, agar engkau terbimbing, terpimpin untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamitslihi syai'un. Iya. Mungkin itu Mas, dengan kita berbicara seperti ini ya, bahwa temukan itu. Mungkin orang-orang di luaran sana akan alah ujung-ujungnya paling disuruh ikut dia misalnya. Kan memang seperti itu ya. Itu terserah mereka. Yang Suka-suka. penting kita ngasih berita gembira. Iya. Intinya kita ini menyampaikan. Kalau cocok, monggo. Kalau misalnya tidak cocok ya tidak apa-apa. Muntahin aja. Oh, itu pun kita ya orang Nabi saja. Nabi Muhammad itu loh Mas, yang mendapat gelar Al-Amin. Sebaik-baik akhlak itu akhlaknya Nabi. Iya. Ganteng. Itu aja masih dianggap itu Mas. Dianggap apa? Dilempar batu, dilempar kotoran unta. Dianggap sesat. Iya, dianggap sesat, itu Nabi loh ya. Lah meneh kita ini potongannya oleh potongan. Bebas kita. Iya. Wis Oh, gayane dianggap aja. bebas, tampangnya wis rak meyakinkan Nah. gitu ya. Tapi kita kan terpimpin. Iya. Tuh. Kita kenal utusan di zaman ini, Mas.
Tapi itu Sambung. tadi ya, Heeh. apa namanya? Ada apa? Istilah yang sering ungdur makol, lihatlah apa yang disampaikan. Wala tandur mankol, jangan melihat siapa yang Jangan menyampaikan. lihat tampang-tampang ini ya. Jadi jangan lihat tampang kami yang melutus. Eh, Jadi ini semua tentang metodologi ya. Ini semua tentang praktek Torekoh, Naksabandiyah, Kholidiyah, Nusantara. Jadi ini tarekat sebenarnya. Metodologi agama ya seperti ini. Dan ini kita mencoba untuk berbagi. Mengapa? Karena kita sudah ikut di dalamnya dan Iya. kita merasakan efeknya. Kita pelaku ya. Makanya kita mengajak untuk saudara-saudara. Ini bebas, maksudnya pilihan itu bebas karena tidak ada paksaan di dalam agama. La ikroha fiddin. Anda mau ikut monggo, tidak ikut monggo, kita hanya menyampaikan. Apa? Karena ini perintah guru dan juga perintah dalam Al-Qur'an, Mas. Iya. Dakwah itu kan menjadi perintah Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu maksudnya dengan kebijaksanaan. Ini bagian dari kebijaksanaan yang kami anggap kan. Kami menganggap ini bijak, makanya kita menyampaikan ini lewat medsos, lewat Facebook, lewat TikTok, lewat YouTube, karena kita memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, iya. Kalau kita dianggap sesat, nggak mungkin toh. Kita Kita di YouTube, di TikTok, di Instagram. Kalau sesat ya kita diem-diem. Bos, nanti ke Oh, belakang coba. ya. Iya, ke belakang nanti tak bisikin sesuatu. Lah, itu mencurigakan. Jadi sesuatu yang sembunyi-sembunyi itu justru mencurigakan. Makanya Nabi juga dulu kan begitu. Disuruh dakwah secara terang-terangan. Walaupun apa? Efeknya apa? Dimusuhi oleh masyarakat, dimusuhi oleh umat. Dan itu biasa. Nabi semuanya seperti itu. Walaupun kita tidak mengaku Nabi loh ya Mas ya. Iya, iya. Tapi kita membawa metodologi yang sama dengan yang dibawa oleh Nabi. Makanya kita pun tidak heran ketika kami dianggap aneh, dianggap asing, dan lain sebagainya. Mungkin itu ya Mas ya. Mungkin itu aja. Cukup. Ini sudah cukup lama waktunya. Dan akhirnya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.